kembali lagi bersama ibadah online Par GKI Alpha Omega di sini dengan Kakak Yunita. Halo semua. Ada Kakak Yoa. Halo. Dan ada Kakak Eli. Hai. Dan juga Kakak Meisan. Halo semuanya. Halo. Oke, kita akan mulai dengan puji-pujian kita di hari ini. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu, ada yang tahu kan tidak hari ini kita lagi merayakan apa? Ayo, kakak deh. Apa ya? Kita lagi merayakan apa ya hari ini? Roh Kudus. Ya, hari ini kita lagi merayakan keturunan Roh Kudus. Atau biasa disebut apa Bu Guru? Disebut apa ya? Sebut apa ya? Pentakosta. Pentakosta artinya hari ke-50. Dan kita akan memuji Tuhan. Semua siapkan nyanyian Kidung Jemaat. Buka dalam Kidung Jemaat nomor 237. Kita akan nyanyikan bait 1 dan bait 2. Roh Kudus tetap teguh. Semuanya untuk berdiri dan kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru yang masih Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa, kami telah berkumpul di rumah kami masing-masing dan kami sedang mengikuti siaran ibadah online Par GKI Alpha Omega. Ya Tuhan, tolong kami semua, berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang telah Kau curahkan kepada kami semua dalam hati-hati kami, dan supaya ibadah yang kami lakukan di hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke, hari ini kita harus semangat, kita harus selalu sukacita, bersukaria. Karena setiap hari dalam kehidupan kita merupakan harinya Tuhan. Jadi mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, pokoknya satu minggu itu semua harinya Tuhan. Dan itu semua hari itu kita perlu untuk selalu bersukaria, sukacita, tidak boleh sedih-sedih walaupun hanya tinggal di rumah, tapi tetap harus bersukaria. Untuk itu mari sama-sama dengan penuh sukacita kita menyanyikan lagu yang berkata, mari kita bersukaria. Puji Tuhan semesta itu tepuk tangan.
Oke, jadi semuanya harus tetap bersukaria karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita damai. Pokoknya semua yang tenang, sejahtera, tidak ada lagi sedih-sedih. Jadi semuanya harus terus bersukaria. Hari ini kita merayakan keturunan Roh Kudus, atau tadi yang Bu Guru bilang, Bu Yohan bilang bahwa Pentakosta. Nah, untuk itu kita akan menari lagi, bersukaria dengan semangat. Semua pakai gerakan, kita menyanyikan lagu yang berkata, bila Roh Allah ada di dalamku. Tuhan. Yang di rumah masih tetap dalam keadaan berdiri ya. Kita akan nyanyikan lagu pakai gerakan yang berjudul Jangan Lelah. Semua ikuti gerakan Bu Guru yang ada di sini. Karena Roh Kudus yang Tuhan telah curahkan kepada kita selalu memberikan kita kekuatan. Jadi jangan pernah khawatir. Semangat. Adik-adik semua dipersilakan duduk kembali. Tapi kita akan terus memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu yang berkata, ku menang bersama Yesus Tuhan. Semua tepuk tangan dan semangat. Haleluya, dia bangkit. Haleluya.
harus semangat dan tepuk tangan dengan sukacita karena kita akan menyanyikan lagu yang berkata lebih dari pemenang. Semuanya berdiri ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Semua itu Jadi kita semua adalah orang-orang yang menang, bahkan kita lebih dari pemenang. Jadi kalau dalam keadaan kayak gini kita tidak perlu buat takut, kita tidak perlu khawatir, "Ih, takut corona sampai susah tidur, sampai mau ini." Tapi kita harus tetap percaya, kita harus bangkit semangat bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena keadaan kita saat ini sementara sedang dipulihkan, jadi kita harus percaya bahwa gereja Tuhan pun semuanya dengan penuh susah payah dan sukacita semangat memulihkan keadaan kita sekarang. Dan pada saat ini, dalam keadaan berdiri, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan kita akan menaikkan pujian yang berkata, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkati hati kami, berkati pikiran kami, berkati pendengaran kami, supaya ketika firman Tuhan ditaburkan, kami boleh mendengarkannya dengan baik, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan
untuk mengerti, untuk memahami, terlebih lagi untuk mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya adik-adik, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kakak akan membacakannya buat adik-adik semuanya. Adik-adik boleh mengikutinya dari pembacaan Alkitab masing-masing. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Ya, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan judul Pentakosta. Pentakosta adalah hari keturunan Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia berpesan kepada murid-muridnya. Ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga yang kita peringati pada tanggal 21 Mei kemarin, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem. Dan pada Kisah Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kota Yerusalem adalah kota yang sangat ramai. Ya, kota Yerusalem adalah kota yang sangat ramai. Orang-orang Yahudi dari berbagai daerah dan yang mempergunakan bahasa yang berbeda-beda datang ke kota Yerusalem. Sama seperti kita yang sekarang ada tinggal di Papua. Kita tinggal di Jayapura ini dari berbagai-bagai suku. Ada yang suku Batak, ada yang Toraja, ada yang Ambon, ada yang dari Biak, ada yang dari Nusa Tenggara Timur, orang Sabu sana.
yaitu sama seperti di kota Yerusalem pada waktu itu. Nah, di Yerusalem murid-murid Tuhan Yesus bertekun dengan doa dan puji-pujian seperti yang sudah dipesankan oleh Tuhan Yesus. Murid-muridnya tetap tinggal di Yerusalem. Mereka tinggal di dalam rumah dengan bertekun dalam doa dan puji-pujian. Mereka berdoa, mereka bernyanyi terus untuk memuliakan nama Tuhan. Mereka tidak pergi kemana-mana, mereka tetap tinggal di tempat itu. Nah, pada suatu hari ketika mereka sedang berdoa, ya, tiba-tiba terdengar angin yang sangat keras. Mereka jadinya takut, mereka kaget. Ya, ketika mereka mendengar angin yang sangat keras itu, mereka kaget. Mungkin dong bilang, ini apa ya? Ini apa ya? Mungkin ada juga rasa takut. Dan ketika itu juga mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap di tiap-tiap murid-murid Tuhan Yesus. Roh Kudus turun atas mereka. Lidah-lidah api itu adalah Roh Kudus yang turun atas mereka. Sehingga mereka bisa bercakap-cakap dengan bahasa yang berbeda-beda, tetapi mereka mengerti. Mereka saling memahami. Sama seperti kita yang tinggal di Jayapura ini. Kita yang tinggal di Jayapura ini, ada yang dari suku Toraja, ada yang dari Ambon, ada yang dari Batak, ada yang dari Biak, ada yang dari Tobati, ada dari Sabu. Mereka bercakap-cakap dengan bahasa-bahasa itu, tetapi mereka saling mengerti. Mereka tahu apa yang diperbincangkan. Padahal itu bukan bahasa mereka, itu bahasa orang-orang yang ada di sekitar itu. Ya, seperti kita yang ada di Jayapura ini. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar situ kaget. Orang-orang yang ada di situ kaget. Dong lihat, itu kenapa? Kok mereka bisa berkata-kata dengan bahasa dari daerah kita? Padahal kan mereka itu bukan orang Batak. Mereka itu bukan orang Toraja. Ya? Tetapi mereka bisa berkata-kata dan mereka saling mengerti. Yang bahasa Batak, dia bercakap-cakap dengan bahasa Batak. Tapi orang Torajanya mengerti. Begitu juga sebaliknya. Yang orang Biak bercakap-cakap dengan bahasa Biak, orang Toraja, orang Batak, orang Ambon, mereka mengerti. Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap itu, adik-adik tahukah tidak apa yang dipercakapkan? Yang mereka percakapkan adalah tentang Tuhan Yesus. Mereka bercakap-cakap tentang pekerjaan Tuhan Yesus, tentang apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hingga ada orang-orang yang takjub. Mereka bilang, kok bisa ya? Tapi ada juga yang bilang begini, dong kenapa ya? Seperti mereka sedang mabuk. Tetapi dalam pembacaan selanjutnya, nanti di situ Petrus mengatakan kenapa hal itu terjadi. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang tinggal di dalam hati kita, di hati adik-adik, di hati semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang tinggal di hati kakak, di hati adik-adik, di hati teman-teman semuanya yang percaya kepada siapa? Yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah Allah sendiri yang memimpin kita untuk melakukan perbuatan benar menurut Alkitab. Jadi dia memimpin kita untuk melakukan
perbuatan-perbuatan yang benar sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pantas bersyukur. Kita wajib bersyukur. Kita harus bersyukur. Walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi Dia tidak meninggalkan kita. Kita tidak sendiri. Roh Kudus ada menyertai kita. Roh Kudus ada menemani kita dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Ketika kita mungkin saat ini sedang takut dengan wabah COVID-19 atau yang dikatakan juga virus corona ini, pasti kita banyak yang ketakutan. Bukan hanya adik-adik, termasuk juga kakak juga takut. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita pada hari ini, kita tidak boleh takut. Karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Ada menemani kita. Oleh karena itu, kita harus menghormati Roh Kudus. Kita harus apa? Menghormati Roh Kudus, yaitu Allah yang tinggal di dalam hati. Dengan cara seperti apa? Yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Ketika kita sudah melakukan firman Tuhan, percayalah bahwa apapun yang kita perbuat, Tuhan Yesus menolong kita. Jadi, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik itu adik-adik yang belum sekolah, yang sudah duduk di bangku kelas PAUD, di bangku sekolah dasar, di bangku sekolah menengah pertama, dan juga yang sudah di sekolah menengah atas. Sebagai anak-anak Tuhan, mari melakukan firman Tuhan. Karena itulah yang diingini oleh Tuhan Yesus. Baik adik-adik, untuk aktivitasnya yang khusus kelas anak kecil dan TK ada dibagi yang lembaran seperti ini dan seperti ini. Nah, yang ini dikasih warna merah, terus yang ini dikasih warna kuning. Lalu kita tempel ke lem, jadinya seperti ini. Setelah itu ditempel di kertas yang sudah diukur kepala. Contohnya seperti ini. Lalu pakai di kepala. Oke? Iya, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu semuanya sikap doa yang baik, tenangkan hati, dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, tiba saatnya kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Terbukti saat ini Tuhan Yesus, kami semua boleh beribadah walaupun dalam situasi pandemi corona ini, walaupun ibadah kami laksanakan secara online, tetapi Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami sama-sama mau menaikkan syafaat kami. Kami berdoa Tuhan buat keluarga kami, Kau berkati Bapak dan Ibu kami, berkati mereka dalam pekerjaan, ketika mereka ada di kantor, Tuhan Yesus sertai, ketika mereka ada di rumah, Tuhan Yesus sertai. Kau pakai mereka untuk memimpin, membimbing, menasihati kami, sehingga Tuhan, kami menjadi anak-anak yang bertumbuh, jadi anak-anak yang dapat membanggakan mereka, terlebih khusus dapat
menjadi berkat bagi orang-orang di mana saja kami berada. Terima kasih kami berdoa untuk kami semua dalam pendidikan kami. Tuhan Yesus berkati ketika kami belajar, baik ketika kami belajar sendiri masing-masing di rumah kami, maupun ketika nanti kami boleh pergi kembali ke sekolah. Tuhan Yesus berkati, biarlah Tuhan kami boleh belajar dengan baik. Ini semua menjadi bekal bagi kami untuk menggapai cita-cita kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kami semua dalam pergaulan kami, ketika kami bermain dengan teman-teman kami. Tuhan Yesus sertai kami. Kiranya Tuhan Yesus jauhkan kami dari pergaulan-pergaulan yang jahat. Tetapi Tuhan, hendaknya kami boleh bergaul dengan orang-orang yang takut akan Engkau, sehingga Tuhan, di mana saja kami berada, di mana saja kami berteman, di situ kemuliaan nama-Mu kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini kami juga berdoa buat situasi pandemi Corona. Tuhan Yesus berkati kami semua. Biarlah Tuhan, pandemi ini boleh segera berlalu. Dan biarlah Tuhan, saat ini kami sama-sama berdoa buat pemerintah, mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh menteri, pejabat dari pusat hingga pada ke daerah-daerah, para gubernur, wali kota, bupati, mereka semua yang terlibat dalam pemerintahan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Mereka dalam mengambil keputusan, mengambil kebijakan, kiranya Tuhan Yesus campur tangan, sehingga Tuhan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ini boleh membantu pemutusan mata rantai virus corona. Begitu juga dengan kami semua masyarakat, kiranya Tuhan Yesus berkati. Kami boleh patuh terhadap segala aturan yang dibuat. Kami boleh menjaga diri kami, menjaga keluarga kami, sehingga Tuhan Yesus, kami dapat membantu memutus penyebaran corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami melewati masa-masa ini, hingga pada akhirnya kami yakin, kami percaya, kami dapat menjalankan aktivitas kami tanpa rasa ketakutan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami berdoa buat gereja kami, GKI Alpha Mega Furienda Kota Raja. Kau berkati Ibu Pendeta, seluruh majelis, baik pengatua maupun camas, guru-guru sekolah minggu, para pastor, staf TU, mereka semua yang terlibat dalam pelayanan di gereja-Mu. Tuhan Yesus berkati. Itu juga Tuhan, gereja kami yang sedang dalam proses pembangunan, kiranya Kau berkati para tukang yang bekerja, panitia pembangunan, bahkan kami jemaat sekalian, dan kiranya senantiasa menopang pembangunan gereja-Mu. Biarlah Tuhan Kau berkati hingga pembangunan gereja ini boleh selesai dan boleh kami gunakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman kami, buat keluarga kami, buat kami semua. Apabila ada yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Biarlah Tuhan kami boleh beroleh kesehatan, beroleh kekuatan, dan biarlah Tuhan kami selalu menggunakan kehidupan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Karena Tuhan, kami yakin bahwa kesehatan yang kami punya semua adalah berkat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak yang ingin kami sampaikan kepada Engkau. Tapi Tuhan, Engkau yang maha tahu, Engkau tahu apa yang kami butuhkan, dan biarlah Tuhan, Engkau jawab doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya, kita akan mengakhiri ibadat kita di hari ini. Itu berundang semuanya berdiri, dan sebagai pengganti doa berkat, kita sama-sama menyanyikan lagu dari nyanyian rohani 19, berkati dan lindungi kami dalam sikap doa. Tuhan, beri kami selamat dan sejahtera. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Sampai ketemu lagi next week. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel Sunday School Alpha Omega. Shalom.